Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang terhormat Dr. Andi Muhammad Sadat, SEMSM, PhD, selaku dosen pengampu Seminar Pemasaran Internasional. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Erigo, yang mana akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Boleh di next slide. Nah, untuk Nama nama-nama rekan saya ini yang pertama saya sendiri itu Bagus Alfarik, lalu berikutnya ada Zidan Indra Ramanto, lalu ada Hosina Gracia, berikutnya ada Yoselin dan terakhir Keisha Andani Devitasari. Boleh next slide. Nah, untuk apa aja sih yang kita bahas kali ini yaitu tentunya ya latar belakang rumusan masalah, lalu tujuan penelitian dari Erigo ini, lalu pembahasan serta kesimpulan. Boleh next slide. Nah, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya kepadanya dipersilakan. Lanjut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam latar belakang. Jadi, globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah dunia bisnis. Ini tuh mendorong perusahaan untuk bersaing di pasar internasional. Jadi di industri fashion ini, seperti merek lokal Indonesia, contohnya itu Erigo, dia itu menunjukkan potensi yang besar dan menawarkan kualitas dan nilai tambahan. Namun ekspansi pasar internasional ini tuh menghadapi tantangan seperti adanya perbedaan budaya dan adanya persaingan yang ketat. Nah, maka itu butuh namanya analisis pasar, yaitu lingkungan makro atau yang bisa disebut PESTEL dan persaingan. Dan kita perlu melakukan analisis persaingan atau Porter's Five Forecast. Nah, jadi ini tuh penting untuk memahami kondisi pasar. Nah, analisis SWOT juga membantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi, strategi masuk pasar yang tepat itu sangat penting untuk keberhasilan ekspansi. Sementara perencanaan yang matang itu juga menjadi kunci untuk memitigasi risiko dan peluang sukses di pasar global. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya kita akan masuk dari tujuan. Tujuan yang pertama yaitu adalah untuk memahami tentang perusahaan Erigo serta posisi dan keunggulan produknya di pasar domestik. Yang kedua adalah menganalisis pasar internasional yang menjadi target dari ekspansi si Erigo tersebut. Nah, yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal melalui analisis PESTEL dan tingkat persaingan melalui Porter Five Forecast. Selanjutnya adalah untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Erigo melalui analisis SWOT. Selanjutnya juga adalah untuk merumuskan strategi masuk dan strategi pemasaran internasional yang tepat bagi Erigo. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan rekomendasi strategi yang dapat mendukung keberhasilan Erigo dalam ekspansi global. Nah, di sini ada manfaatnya. Yang pertama untuk manfaat secara akademis yaitu adalah untuk menambah pemahaman mahasiswa mengenai penerapan teori pemasaran internasional melalui studi kasus ekspansi brand lokal ke pasar global, serta menjadi referensi pembelajaran yang relevan. Dan selanjutnya adalah manfaat praktis. Makalah ini tuh memberikan referensi bagi UMKM dan brand lokal Indonesia dalam merancangkan strategi pemasaran internasional yang efektif sebelum memasuki pasar global. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi perusahaan, di mana ini tuh bisa memberikan gambaran strategi dan rekomendasi bagi Erigo atau merek sejenis untuk mengevaluasi serta mengembangkan strategi bisnis dalam menghadapi pasar internasional. Boleh di next slide. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke deskripsi profil Erigo. Erigo merupakan brand fashion lokal Indonesia yang bergerak di sektor pakaian kasual dan streetwear dengan fokus pada desain modern, kenyamanan, serta tren anak muda. Brand ini didirikan oleh Muhammad Sadat dan mulai dirintis pada tahun 2010. Kemudian resmi menggunakan Erigo sejak 2013. Awalnya Erigo memasukkan konsep produk berbasis batik dan kain ikat sebelum bertransformasi menjadi fashion casual, ready to wear untuk menyesuaikan gaya hidup urban. Target pasar utama Erigo adalah generasi milenial dan Gen Z yang tercermin dari desain produk dan gaya komunikasi mereknya.
Dalam perkembangannya, Erigo tumbuh pesat melalui strategi pop-up store, distribusi digital, dan pemanfaatan e-commerce. Hingga tahun 2025, Erigo dikenal sebagai salah satu brand fashion lokal dominan di Indonesia dengan jaringan distribusi luas, kolaborasi dengan influencer, serta pencapaian internasional seperti partisipasi dalam New York Fashion Week. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada nilai jual unik Erigo. Nilai jual unik utama Erigo itu terletak pada kemampuannya memadukan desain streetwear modern dengan harga yang relatif terjangkau. Pendekatan ini membuat produk Erigo dapat diakses oleh berbagai kalangan. Khususnya segmen pasar menengah, Erigo menghadirkan desain yang mengikuti tren global namun tetap disesuaikan dengan selera pasar lokal. Hal ini menjadikan produk Erigo relevan bagi konsumen Indonesia. Kenyamanan menjadi aspek penting yang selalu diperhatikan dalam setiap produk yang dihasilkan. Pemilihan bahan disesuaikan dengan iklim tropis sehingga nyaman digunakan sehari-hari. Selain itu, desain produk dibuat fleksibel untuk berbagai aktivitas. Konsep fashion for everyday use menjadi ciri khas Erigo dalam menghadirkan produknya. Produk Erigo dapat digunakan untuk aktivitas santai maupun perjalanan. Konsistensi gaya desain menjadi pembeda Erigo dengan brand lokal lainnya. Konsistensi tersebut terlihat dari potongan, warna, dan karakter visual produk. Identitas merek dibangun melalui logo dan desain yang mudah dikenali. Citra merek yang modern membuat Erigo terlihat lebih profesional. Hal ini menciptakan kesan eksklusif bagi konsumen. Pada akhirnya nilai jual tersebut mendorong terbentuknya loyalitas konsumen terhadap Erigo. Keunikan Erigo juga terlihat dari strategi pemasaran digital yang dijalankan secara aktif dan konsisten. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana utama untuk berkomunikasi dengan konsumen. Erigo rutin membagikan konten visual yang menarik dan sesuai dengan tren. Konten tersebut dirancang untuk meningkatkan interaksi dengan audiens. Selain itu, Erigo menggunakan pendekatan storytelling dalam kampanye pemasarannya. Strategi ini membantu membangun kedekatan emosional dengan konsumen. Erigo juga bekerja sama dengan berbagai influencer dan figur publik. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjangkau konsumen muda secara lebih luas. Influencer yang dipilih memiliki cerita yang sejalan dengan identitas merek. Selain media sosial, Erigo memanfaatkan marketplace sebagai saluran penjualan utamanya. Strategi ini memudahkan konsumen dalam membeli produk Erigo. Nah, kecepatan Erigo dalam mengikuti perkembangan digital menjadi keunggulan tersendiri. Dan brand ini juga memanfaatkan momen internasional untuk meningkatkan citra merek. Partisipasi dalam ajang global membuat Erigo semakin dikenal secara luas, dan seluruh strategi tersebut membentuk nilai jual unik yang membedakan Erigo dari brand lokal lainnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya posisi produk di pasar domestik. Erigo menempati posisi sebagai brand fashion lokal premium terjangkau yang menyasar generasi muda, khususnya mahasiswa dan pekerja muda. Di pasar domestik, Erigo berada di antara merek lokal, mass market, dan brand internasional dengan menonjolkan nilai desain serta citra merek, bukan persaingan harga murah. Konsumen memandang Erigo sebagai simbol gaya hidup modern dan aktif yang sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Posisi tersebut diperkuat melalui distribusi digital yang luas serta pemanfaatan e-commerce dan media sosial. Konsistensi komunikasi pemasaran dan partisipasi dalam ajang internasional turut membangun persepsi Erigo sebagai brand lokal dengan standar global, sehingga memperkuat posisinya di pasar fashion Indonesia. Boleh di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membedah peta strategi global Erigo yang akan menganalisis data seberapa besar pasar yang mereka incar dan siapa yang mereka lawan, lalu bagaimana Erigo menavigasi regulasi global. Untuk pertama-tama, kita akan membahas analisis pasar internasional. Di sini ada landscape industri dan validasi pasar. Oke, pertama dari yang landscape industri dulu, dilihat dari seberapa besar medannya. Jadi pasar fashion global saat ini adalah bisa istilah adalah kue raksasa senilai 1,7 triliun US dollar yang tercatat pada tahun 2025. Erigo secara spesifik mengincar segmen streetwear-nya dengan potongan kecil ini nilainya itu bisa mencapai 200 miliar US dollar. Jadi ini adalah angka yang sangat besar. Lalu terdapat masalah yaitu konsumen dari Gen Z di seluruh dunia, mereka ingin gaya yang otentik atau unik,
tapi dompet dompet mereka terbatas atau affordable. Dan brand lokal termasuk brand-brand global itu terlalu mahal dan brand pasar malam itu kualitasnya diragukan. Analisis melihat Erigo masuk tepat di celah kosong itu. Lalu apakah produknya laku? Kita lihat dari validasi pasar di mana produk market fit terbukti lewat adaptasi visual koleksi seperti country series dari USA, Jepang, dan UK. Lalu ada Trax ekspor, lonjakan penjualan 10 kali lipat pada tahun 2020 melalui program ekspor Shopee dan rekor penjualan. Ini mendapatkan rekor muri yaitu kolaborasi Rego dan JKT48 mencatat omset sebesar 5 miliar dalam waktu kurang dari 10 menit, membuktikan daya saing eksklusif ya pada produk. Di mana buktinya sangat valid dan angka ini adalah validasi brutal bahwa produk Erigo memiliki produk market fit yang sangat kuat. Ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke analisis pasar internasional yaitu pada eh, strategi Erigo dalam tiga klaster pasar. Yang pertama itu ada di ASEAN, Asia Tenggara. Ini adalah sebagai mesin volume. Di sini fokusnya adalah cuan atau profit. Karena adanya fasilitas AFTA, yaitu zero tarif, Erigo bisa ekspor ke pasar Malaysia atau Thailand atau Asia lainnya tanpa pajak bea masuk. Sehingga margin keuntungan mereka utuh untuk memodali ekspansi ke tempat yang lainnya. Lalu yang kedua ada Amerika Serikat, yang ini sebagai panggung citra. Tujuannya adalah untuk branding. Di pasar ini, Erigo masuk sebagai value leader. Bayangkan apabila kaos Erigo itu dijual sekitar 68.000 atau kalau dolar 4,5 dolar, sedangkan rata-rata pasar di Amerika Serikat menjual di angka 30 dolar. Nah, mereka tuh menang dalam perang harga. Jadi value leader ini adalah konsep dari Raja Worth It. Penjelasannya posisi pasar di mana brand menawarkan kombinasi kualitas terbaik dengan harga yang paling masuk akal dan dibanding para kompetitornya. Lalu yang ketiga ada Eropa dan Asia Timur, di mana Eropa, Asia Timur itu berfokus pada Jepang, biasanya sebagai validasi dari kualitas. Ini merupakan pasar yang bisa dibilang sangat kritis. Tujuannya bukan lagi volume, tapi stempel kualitas. Jika Erigo lulus standar di Jepang dan Eropa yang ketat, otomatis kepercayaan konsumen di negara lain akan ikut naik. Ini disebut dengan halo effect. Jadi efek penularan reputasi. Bias kognitif di mana kesuksesan di suatu aspek, misalnya lolos standar di kualitas di Jepang, membuat konsumen di negara lain otomatis berasumsi produk tersebut pasti bagus. Oke, untuk selanjutnya masuk ke analisis pestal, pendorong eksternal, di mana ditemukan tiga faktor eksternal yang menjadi angin segar bagi Erigo. Yang pertama, kita lihat dari sisi politik. Erigo ini pernah menjadi anak emas seperti dukungan pemerintah melalui Kemenparekraf untuk membawa mereka ke New York Fashion Week merupakan fasilitas diplomatik yang sangat mahal. Terus lalu dari sisi sosial, di mana momentum budaya dengan berpihak ke Asia. Dunia saat ini sedang dilanda Asian Wave akibat efek dari K-pop. Pilot fashion bergeser dari barat ke timur dan Erigo cerdas menunggangi ombak ini, mengikuti ombak Asian Streetwear. Lalu kita lihat dari sisi teknologi, di mana hambatan distribusi fisik sudah runtuh. Data menunjukkan 65% transaksi streetwear global terjadi secara online. Dan Erigo memanfaatkan infrastruktur live commerce untuk berjualan ke seluruh dunia langsung dari gudang Indonesia. Oke, untuk analisis investor lainnya, kita lihat ada beberapa bagian yang paling krusial dan ada beberapa hambatan. Yang pertama, ada hambatan politik di Amerika. Isu utama adalah tarif. Sempat ada wacana tarif 32%, namun update terbaru per Agustus 2025 menetapkan resiprocal tarif sebesar 19%. Itu setelah negosiasi panjang antara Presiden kita Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat. Walaupun meskipun turun, angka 19% ini juga tetap
memotong margin keuntungan dan mengancam daya saing harga Erigo. Lalu yang kedua, ada hambatan lingkungan di Eropa, di mana regulasi di sana sangat ketat. Mulai dari tahun 2027, Uni Eropa mewajibkan digital produk paspor DPP. Jadi di Eropa ini target 2027 dan sudah disiapkan dari tahun sekarang mewajibkan transparansi penuh data siklus hidup produk atau produk life cycle. Di mana Erigo wajib transparan membuka data bahan baku, jejak karbon, dan jika tidak siap, produk mereka bisa ditolak. Ketiga, dinamika ekonomi. Meski pasar tumbuh sampai dengan 371 miliar US dollar, inflasi global memicu tren trading down, di mana konsumen di negara maju mulai turun kelas, mencari barang murah. Ini risiko bagi brand mahal, tetapi peluang juga bagi Erigo. Jadi trading down ini perilaku konsumen beralih ke merek yang lebih murah karena daya beli mereka tergerus inflasi. Bisa musibah buat brand kayak brand Gucci, tapi tetap rezeki buat Erigo. Lalu yang keempat, ada risiko hukum atau HKI, di mana ini sering luput di negara yang menganut prinsip first to file. Jadi siapa cepat yang daftar merek, dia yang berhak. Ada risiko trademark squatting atau pencurian merek oleh pihak asing. Mengingat Indonesia masuk dalam priority watchlist, Erigo harus agresif memproteksikan merek sebelum barang dikirim. Jadi priority watchlist ini 100 negara, termasuk Indonesia, yang dianggap Amerika Serikat memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual yang lemah. Ini bikin Erigo harus kerja keras, meyakinkan mitra global bahwa desain mereka aman. Lalu selanjutnya kita masuk ke quarters 5 force, yaitu landscape kompetisi, rivalitas, dan datang baru. Yang pertama, kita lihat pesaing utama bukan lagi brand lokal, melainkan raksasa Shane yang pendapatannya tembus sampai dengan 38 miliar dolar US Amerika. Shane menggunakan algoritma robot untuk mendesain baju. Dan strategi Erigo itu mereka tidak melawan dengan algoritma, tetapi dengan rasa. Strategi event ekonomi, seperti contohnya menggunakan komunitas atau idol, ini menciptakan koneksi emosional yang tidak dimiliki oleh robot. Lalu bagaimana dengan ancaman pendatang baru, trade of new entrants? Pintunya sudah semakin sempit, di mana untuk pendatang baru, biaya iklan atau CSI sekarang mahal sekali, mencapai 129 US dollar per pelanggan. Nah, karena Edigo sudah mempunyai 2,4 juta followers dan banyak lainnya di berbagai sosial media, mereka punya benteng pertahanan atau economic mode yang kuat dibanding pemain baru yang harus bakar uang. Oke, selanjutnya eh, poster fibers yang eh, lima selanjutnya, yaitu pertama kita bahas dari kekuatan pembeli atau bargaining power of buyer, di mana kekuatan tawar beli, kita harus sadar bahwa target pasar Erigo yaitu Gen Z adalah konsumen yang sangat sensitif terhadap harga. Data menunjukkan 69% Gen Z akan langsung beralih ke barang bekas jika harga produk naik sedikit saja. Kualitas mereka sangat rendah. Dan merespon hal ini, Erigo menerapkan strategi aggressive pricing power. Mereka mematok harga di bawah 30 US dollar di tengah inflasi global. Dan Erigo memposisikan diri sebagai solusi penyelamat bagi konsumen yang ingin tetap gaya hemat. Lalu selanjutnya ada ancaman substitusi atau trade-off substitutes, di mana ancaman produk pengganti ini adalah ancaman sering diremehkan. Pesaing Ergo bukan lagi cuma baju baru, tetapi juga baju bekas atau thrifting. Di mana pasar second hand global diproyeksikan tembus sampai dengan 367 miliar US dollar pada tahun 2029. Dan pertumbuhannya itu 1,7 kali lipat lebih cepat dibanding retail fashion baru. Di mana strategi Erigo untuk melawan ini adalah dengan mengubah persepsi produk. Mereka merilis edisi terbatas seperti Country Series dengan tujuannya agar Erigo dianggap sebagai collectible item, barang koleksi atau investasi yang layak untuk dibuang dan bukan sekedar sebagai fast fashion sekali pakai. Lalu yang terakhir ada kekuatan pemasok atau bargaining power of supplier, di mana terakhir kita lihat dapur dari produksinya. Tantangannya adalah harga bahan baku yang fluktuatif. Harga kapas dunia atau indeks saat ini bertahan tinggi di angka 82 sen per pon dengan stok global yang menipis.
Jika harga kapas naik, margin Erigo yang tipis bisa hancur. Oleh karena itu, langkah krusial Erigo adalah melakukan diversifikasi pemasok atau hedging. Lindungi nilai, artinya mereka harus mengunci harga bahan baku di awal kontraknya untuk menjaga stabilitas harga pokok penjualan mereka. Jadi peluang Rego sangat besar karena market fit-nya valid, namun mereka harus sangat waspada menavigasi regulasi tarif dan hukum di pasar barat. Dan itu aja pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya, analisis SWOT akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT, yang dimana analisis SWOT dari Erigo adalah sebagai brand lokal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 adalah berkembang pesat dari penjual kaos batik di bazar menjadi pemain global di segmen casual fashion unisex. Dalam analisis SWOT atau SWOT, berikut ini diperluas secara mendalam berdasarkan strategi pemasarannya yang menggabungkan offline atau disebut dengan seperti bazar dan juga pop-up store dengan online atau disebut dengan media sosial dan e-commerce, terutama pada pasca pandemi COVID-19, yang dimana aspek SWOT ini terbagi menjadi empat macam, yaitu kekuatan strength, yang dimana dalam analisis SWOT untuk ekspansi internasional Erigo, kekuatan internal menjadi pilar utama yang membedakan brand ini dari kompetitor lokal maupun global di industri fashion casual. Sebagai brand lokal Indonesia telah berevolusi dari startup kecil menjadi fenomena global, dan juga Erigo memanfaatkan kekuatan ini untuk membangun mode kompetitif berkelanjutan, terutama di pasar tujuan anak muda di urban di Asia Tenggara. Lalu berikutnya itu kelemahan atau dengan weakness. Jadi kelemahannya itu meliputi biaya operasional tinggi pada strategi offline seperti bazar. Misalnya kerugian per bulan di juta dan di pameran juga karena apa ya, di ketergantungan awal pada pasar domestik sebelum ekspansi digital. Lalu berikutnya itu peluang, di mana Erigo memiliki peluang luas untuk ekspansi internasional pasca pandemi yang didorong oleh pertumbuhan e-commerce global dan peningkatan penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, serta marketplace yang memudahkan penetrasi ke pasar untuk anak muda di Asia Tenggara. Lalu terakhir ancaman atau threats. Jadi ancaman datang ini dari persaingan ketat dengan brand internasional di industri fashion, fluktuasi tren anak muda, dan tantangan logistik ekspor yang memerlukan website dengan pengiriman internasional. Boleh next slide? Boleh di next slide. Oke, selanjutnya itu strategi masuk pasar atau market entry strategi, yang dimana Erigo menerapkan strategi masuk pasar internasional melalui pendekatan indirect exporting via platform e-commerce. Khususnya Shopee Export yang programnya sejak 2020 yang memungkinkan penetrasi ke Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Filipina. Dan tanpa investasi fisik besar dengan penjualan meningkat 10 kali lipat meski pandemi membatalkan 40 pameran offline. Strategi ini selaras dengan Uppsala Internationalization Model Johansson dan Fahlin tahun 1977, yang dimana ekspansi bertahap dimulai dari pasar domestik kuat atau disebut dengan turnover dengan harga 22 miliar pada tahun 2015 via website dan app Play Store menuju ekspor digital rendah risiko atau didukung pinjaman modal dari Coinworks untuk stok lebaran guna tangkap momentum permintaan global. Boleh next slide? Nah, berikut itu rancangan strategi pemasaran internasional atau marketing mix 4P. Strategi pemasaran internasional Erigo dirancang dengan mengintegrasikan elemen marketing mix atau 4P, produk, price, place, promotion sebagai pondasi utama yang mengoptimalkan daya saing global. Yang mana pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat brand equity dan presisi global. Positioning Erigo sebagai brand fashion lokal Indonesia yang mampu bersaing pada pasar Indonesia. Yang mana rancangan ini memberikan hasil dari analisis SWOT Pestel dan juga Porter Five Forces, dan juga yang telah ditabarkan oleh sebelumnya ya, serta tren konsumen global dari tahun 2024 sampai 2025 seperti preferensi Gen Z terhadap sustainable dari fashion Erigo. Boleh next slide? Nah, dari
Penjelasan tadi di sini saya akan menjelaskan 4P-nya yaitu produk strateginya, yang mana produk Erigo menonjol dengan desain kasual dan berkualitas tinggi, yang kaos kemeja jaket yang adaptif untuk gaya hidup traveling anak muda, berevolusi dari konsep batik ke trendy casual sesuai tren global 2024 hingga 2025 seperti athleisure dan eco-friendly materials. Lalu berikutnya itu dua itu price strategi, yang dimana harga Erigo kompetitif lebih murah, yang itu jangkauannya 130.000 hingga 375.000 domestik, yang adjusted premium internasional, menerapkan value based pricing yang seimbang dengan perceived quality, yang memanfaatkan opportunity e-commerce untuk dynamic pricing via diskon Shopee atau Tokopedia ekspor. Lalu berikutnya itu pledge strategi, yang dimana distribusi hybrid Erigo dioptimalisasi melalui website yaitu erigostore.co.id dengan shipping internasional, atau berikutnya itu pop-up store atau Soho NY, dan juga partnership e-commerce atau Shopee Ekspor, dan di mana targeting segmentasinya geografi urban global. Lalu terakhir promosi strategi, yang di mana promosi Erigo digital centric atau Instagram, TikTok atau YouTube untuk viral konten, endorsement selebriti ataupun influencer di NYFW, Times Square, dan live streaming Shopee selaras dengan tren 2024 hingga 2025. Boleh next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke rencana implementasi. Jadi kita udah merancang timeline yang realistis selama 3 tahun ini. Dan ini bukan asal timeline, tapi berdasarkan research dari Megel tahun 2024, di mana persiapan market entry itu butuh waktu minimal 6-12 bulan untuk memastikan semuanya ready. Nah, pada tahun pertama kita mulai fokus ke penetrasi pasar. Jadi bayangan itu 6 bulan pertama kita lagi prepare semua amunisi. Kita finalisasi partnership dan juga distributor lokal seperti aplikasi Shopee dan Lazada yang memang sudah established ke negara target. Kita juga setup infrastruktur logistik karena percuma produk itu bagus tapi pengirimannya itu bermasalah. Terus kita adaptasi produk juga, misalnya sizing yang disesuaikan dengan body type lokal atau mungkin material yang lebih cocok dengan iklim negara tujuan. Lalu bulan 7 sampai ke 12, kita baru grand launch, yang dimana kampanye marketing yang full force, digital ads, dan juga kolaborasi sama influencer lokal, dan juga mengikuti event-event. Kenapa kita pakai influencer lokal? Karena mereka tuh yang paling tahu apa yang resonate dengan audiens mereka di sana. Target revenue pada tahun pertama kita juga lumayan konservatif, di angka sekitar 0,8 sampai 1,5 juta dolar. Lalu pada tahun kedua, ini fase konsolidasi, di mana kita udah dapat data dari tahun pertama. Lalu kita bisa mengoptimalisasi supply chain-nya. Lalu kita mulai membuka flagship store atau shop in shop di departemen store lokal karena physical presence itu sangat penting untuk build credibility. Bayangannya itu kalau konsumen bisa lihat dan juga touch produk kita secara langsung, trust-nya pasti beda. Nah, kita juga launch koleksi khusus untuk disesuaikan sama selera lokal dan juga bikin loyalty program. Lalu pada tahun kedua ini kita expect growth yang sangat signifikan, di angka 100-150%. Jadi revenue kita itu naik jadi 2-3,5 juta dolar. Lalu pada tahun yang ketiga, ini waktunya ekspansi yang agresif. Kita mulai masuk ke kota-kota Tier 2 atau bahkan ekspansi ke negara kedua dalam region yang sama juga. Lalu kita consider launch sub-brand atau koleksi premium untuk diversifikasi. Target revenue pada tahun ketiga ini di angka 4-7 juta dolar dengan growth-nya 80-120%. Nah, total investasi yang kita butuhin itu di angka 2,5-5 juta dolar atau sekitar 38-76 miliar rupiah. Ini bukan hanya dari satu sumber, 40-50%-nya itu dari internal funding dan juga ini visible karena Erigo itu track record-nya sudah sangat bagus. Bahkan pernah bikin 5 miliar rupiah itu dalam kurang lebih 10 menit di live shopping mereka. Lalu 30-40% itu dari bahlon, 10-20% itu dari strategic partnership yang bisa kasih kita market access. Dan juga yang terakhir itu option 10-20% dari venture capital kalau kita mau accelerate growth yang lebih cepat lagi. Boleh di next slide? Oke, selanjutnya yaitu proyeksi pertumbuhan. Di tahun pertama itu target revenue kita 0,8-1,5 juta dolar dengan gross margin-nya 45-50%. Kalau dilihat net profit-nya kok minus ya? Nah, ini normal banget karena market entry. Kita butuh banyak upfront investment untuk marketing.
setup infrastruktur, dan juga sebagainya. Jadi wajar aja kalau misalnya tahun pertama kita tuh bisa loss 15% atau paling bagus break even sampai profit tipis 5% aja. Market share kita juga masih kecil di angka 0,1 sampai 0,3% karena kita baru masuk. Tapi di tahun kedua ini lebih menarik karena revenue kita naik drastis jadi 2 sampai 3,5 juta dolar dan growth-nya itu 100 sampai 150% year on year. Kenapa bisa cepat? Karena brand awareness itu sudah mulai terbangun, kita juga udah punya customer base, dan operasional itu udah lebih efisien. Gross margin-nya itu naik 50-55%, dan yang ini paling penting, net profit kita udah positif 8-12%. Market share juga udah mulai naik di angka 0,3-0,8%. Tahun ketiga itu makin bagus, revenue-nya itu 4-7 juta dolar, gross margin-nya 52-58%, karena kita udah achieve economies of scale, dan net profit-nya 12-18%, market share-nya ini tadi 0,8-1,5%. Nah, untuk memastikan kita on track, kita memonitor beberapa KPI penting juga. Customer acquisition cost atau CAC harus di bawah 30% dari first order value. Return on ad spend atau ROAS juga target kita 2,5 sampai 4,0. Jadi setiap $1 yang kita spend untuk ads itu, kita expect return-nya itu di angka 2,5 sampai $4. Dan customer retention rate yang gradually increase dari 30% itu di tahun kedua naik menjadi 50% di tahun ketiga. Retention itu penting karena acquire customer itu yang baru itu 5 kali lebih mahal daripada retain existing customer. Boleh di next slide. Selanjutnya ada tantangan dan juga mitigasi resiko. Ini ada 5 kategori resiko utama. Yang pertama itu ada resiko politik dan juga regulasi. Contohnya itu tarif yang tiba-tiba naik ataupun regulasi sustainability yang makin ketat kayak digital product passport yang sekarang tuh diterapin di negara Eropa. Solusinya kita nggak boleh taruh semua telur itu dalam satu keranjang. Kita harus diversifikasi geografis. Jadi kalau satu negara itu ada masalah politik, negara lain tuh masih bisa support gitu. Lalu kita juga searching lebih dari 10 negara biar nggak dependen ke satu supplier aja. Ini praktek yang dilakukan juga sama negara US dalam fashion companies mereka. Dan kita maintain relationship sama Chamber of Commerce buat dapetin early warning kalau misalnya ada policy change. Yang kedua itu ada resiko budaya dan konsumen. Ini tricky karena apa yang works di negara Indonesia itu belum tentu works di negara lain. Misalnya warna juga ataupun pattern yang di negara Indonesia suka, mungkin aja nggak disukain di negara tujuan. Solusinya kita harus deep market research dengan literally turun ke lapangan, mengunderstand apa yang mereka mau. Kita pakai pendekatan localization, jadi global brand identity itu tetap, tapi kita adapt ke local preference. Dan juga kita hire local talents yang paham dengan target mereka. Seperti kolaborasi dengan influencer ataupun selebriti lokal. Sama kayak di Indonesia yang sukses kolaborasi itu seperti Onyx, Evos, ataupun artis seperti Raffi Ahmad. Lalu yang ketiga itu resiko operasional dan juga logistik. Supply chain disruption itu bisa terjadi kapan aja, dari geopolitical conflict sampai climate change. Kita mitigate dengan build agile supply chains, invest di AI power forecasting, buat predict demand itu lebih akurat, dan juga nurturing. Jadi production facility-nya itu lebih dekat ke target market untuk reduce lead time. Dan yang keempat itu resiko keuangan. Currency and fluctuation itu bisa drastic impact profitability. Nah, bayangannya itu kita jual dalam dolar, tapi rupiahnya itu melemah. Margin kita bisa terus tergeser banget. Maka itu kita bisa pakai currency hedging dengan forward contracts untuk lock-in exchange rates-nya. Kita juga bisa pakai phase investment approach, jadi nggak langsung commit semua kapital, tapi bertahap sesuai performance. Dan yang terakhir itu yang kelima, resiko kompetisi. Fashion market itu super kompetitif. Apalagi sekarang banyak fast fashion giants seperti Shein dan juga Temu yang harganya tuh insane murah. Tapi kita punya senjata yaitu differentiation. Kita leverage Indonesia identity dan juga youth culture sebagai unique selling promotion yang nggak bisa di-copy sama kompetitor luar. Kita fokus ke innovation dengan limited edition collection dan juga keep brand fresh. Dan kita build brand loyalty yang strong, bukan cuma transactional relationship saja. Yang terpenting itu Erigo punya competitive advantage yang solid, proven track record yang bagus di market domestik, strong digital marketing expertise, dan juga successful dalam collaboration-nya yang sudah teruji. Next slide.
Lalu ini ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Kenapa kami confident Erigo itu bisa sukses di pasar internasional? Karena kita punya foundation yang kuat, proven track record di Indonesia, yang di mana brand ini bisa bikin 5 miliar dalam kurang lebih 10 menit, dan itu bukanlah hal yang main-main. Strong brand identity yang resonate sama generasi milenial dan juga generasi Z. Digital marketing advertise yang sudah teruji, ini bukan lagi starting from zero, tapi leveraging apa yang sudah Erigo punya. Dari semua analisis yang sudah kami lakukan, ada 5 rekomendasi strategis untuk long term Erigo ini bisa sukses. Yang pertama, maintain differentiation dengan leverage Indonesia identity. Di tengah kompetisi global, authentic itu sangat powerful banget. Konsumen sekarang tuh appreciate brand yang punya story dan juga cultural roots yang sangat strong. Yang kedua itu invest di teknologi. Ini bukan option tapi mandatory. AI itu untuk personalization. Augmented reality itu untuk virtual try on, dan omnichannel integration itu yang seamless. Ini semua exchange untuk customer experience dan create competitive advantage. Yang ketiga itu build strong local partnership, yang dimana local advertise itu invaluable. Joint venture atau partnership itu sama dengan distributor yang udah established dan juga signifikan increase sukses di negara tujuan. Yang keempat itu adopt a growth mindset. Market itu dinamik. Consumer preference itu bisa berubah kapan aja. Dan kita harus continuous learning dan juga belajar cepat dari apa yang sudah terjadi di market, feedback dari market yang unik dan juga left behind. Lalu yang kelima itu integrate sustainability dan juga ethical practice. Ini bukan cuma comply dan juga sama regulation, tapi competitive advantage. Konsumen sekarang tuh itu mereka kayak mas sustainable, brand yang eco-friendly dan juga ethical akan gain more loyalty. Nah, mungkin itu saja bagian saya. Boleh di next slide. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Begitulah penjelasan terkait Erigo. Kurang lebihnya mohon maaf. Arif Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.